saya Sakila Faradina dari kelas 12 MIPA 2 absen 1. Perkenalkan, nama saya Lerah Maulan dari kelas 12 IPA 2 absen 4. Halo, nama saya Hasna Mazaya, absen 14, saya dari 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Firgita Salonika dari 12 IPA 2 absen 38. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang mean atau rata-rata. Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Di sini rumusnya dijelaskan X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Keterangannya X bar itu adalah nilai rata-rata, kalau XI itu nilai tengah kelompok data ke I, sedangkan FI sama dengan itu frekuensi kelompok data ke I. Materi kedua ada median. Median memiliki pengertian sebagai nilai data tengah. Penyajian data yang dimaksud lebih kepada hasil dari penelitian. Biasanya data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, diagram, ataupun daftar dan kerap disebut sebagai statistik. Cara mencari median yaitu 1. Median data tunggal. Median data tunggal terbagi menjadi 2. A. Data tunggal ganjil. Langkah-langkah menentukan median nilai ganjil. Yang pertama, urutkan kelompok data-data dari nilai terkecil hingga terbesar ataupun sebaliknya. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Yang ketiga, jumlah data di sisi kiri dan di sisi kanan harus sama, sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya, yang menjadi median kelompok data. Rumus mencari median data tunggal adalah sebagai berikut. ME sama dengan X dalam kurung N plus 1 per 2. Keterangannya itu N itu sama dengan banyaknya data. Nah, yang selanjutnya itu ada data tunggal genap. Langkah-langkah yang menentukan median data tunggal genap adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, tentukan nilai tengah jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Nah, sisakan 2 angka di tengah lalu cari rata-ratanya. Berikut rumus median data genap. Median itu sama dengan X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1 per 2. Nah, keterangannya N itu sama dengan banyak data. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Delapannya itu ada 10, berarti 8 kali 10 80. Terus data 9 nya ada 8, berarti hasilnya 72. Kemudian 10 dikali 3, karena data 10 nya itu ada 3, itu berarti hasilnya 30. Kemudian nilai totalnya itu hasilnya 300. Kemudian jumlah siswanya 40 anak. Jadi rata-rata
jumlah nilai dibagi jumlah anak. Berarti 300 dibagi 40 sama dengan 7,5. Jadi rata-rata soal kendali modus ini yaitu yang kedua, modus data kelompok. Nah, soalnya itu yang ditanya itu modus dari data pada histogram di bawah ini, berarti di bawah kan. Nah, frekuensi yang terbesarnya itu kan ada di 10 ini ya. Nah, 10 ini kan berada di 23,5 sampai 28,5 kan. Nah, tapi bawahnya itu TB-nya itu berarti 23,5. Terus habis itu misalnya ada satunya 10 dikurang yang ini berarti 4 sama dengan 6. Nah, terus D2 nya yaitu 10 dikurang 6 itu 4. Nah, habis itu yang C nya itu dari 28 sama 23 ini dikurang, berarti 28,5 dikurang 23,5, hasilnya itu 5. Nah, habis itu rumusnya itu kan di sini ya penyelesaiannya, berarti rumus itu kan info TB ditambah kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nah, TB nya kan kita udah ketahui kalau TB itu 23,5, berarti masukin 23,5 ditambah D1 nya berapa? D1 nya 6, berarti 6 per 6, D2 nya kan 4, berarti ditambah 4 dikali C nya 5. Nah, berarti 23,5 ditambah kan 6 per 6 tambah 4 itu 10, berarti 10 kan, dikali 5 berarti hasilnya itu 3. Nah, di situ 23,5 ditambah 3 itu hasilnya 26,5. Nah, jadi modus dari data histogram ini yaitu di sini ya, ini modus dari data
dari histogram itu berarti nilainya 26,5. Berarti jawabannya 26.